Pagi ini setelah saya koordinasi dengan tim 9, posisi Pak Kiai Eman saat ini lagi di Jawa Timur. Kemudian beberapa manuver yang harus kita pecahkan sehingga tetap fokus pergerakan saat ini ada di tim 9 yang masih dalam rangka menyusun bagaimana Fitup ini bisa kembali seperti yang kita harapkan bersama. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fituber, semangat pagi dan salam ekstrim ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, bisa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Dan saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin saya membahas tentang tim 9 Diamond ya, kemudian banyak sekali manuver-manuver yang muncul pada saat hari ini, pada saat ini ketika memang Pak Eman mengambil alih, bahasanya semacam itu. Lalu apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda saat ini setelah ini tadi pagi saya koordinasi dengan salah satu tim arus bawah, kemudian juga saya bersharing dengan tim 9 dan saya menyampaikan kepada Anda bahwasanya jangan sampai kita terlalu terkecoh dengan manuver-manuver yang hadir pada saat ini, saudaraku. Karena semua itu kalau kita terkecoh malah justru akan membingungkan kita sendiri. Jadi tetap kita harus fokus dalam rangka mengiring Fitup ini. Kita harus benar-benar menyimak dengan seksama keadaan yang nyata atau keadaan selama 1 tahun maintenance ini. Kemudian saat ini pergerakan yang terjadi adalah dari sisi Pak Kiai Eman ya, seperti itu. Ini tadi saya seperti yang saya kabarkan di awal, Pak Eman posisi lagi sibuk juga karena beliau lagi ngurus masalah PBNU dan urusan-urusan yang lain, dan beliau lagi di Jawa Timur, saudaraku. Kemudian yang saya resapi dari pembicaraan ini tadi, komunikasi antara tim 9 dan Kiai Eman untuk masalah koordinasi ya, tentang karena memang fokus dari tim 9 saat ini adalah menyusun kitab Fitup ya, kitab Fitup yang baru yang berisi, ini saya sedikit share bahwasanya memang untuk membentuk suatu jilid 2 atau manajemen jilid 2 otomatis harus dibereskan dulu manajemen yang lama seperti apa, karena memang tidak bisa kita pungkiri, saudaraku, kita maintenance sudah 1 tahun ya. Saya kemarin sudah membuat anniversary-nya dan hari ini pun juga sama 1 tahun ini. Ada beberapa bulan yang memang kita mendapatkan satu info-info dan secara hasilnya kita belum melihat secara signifikan gitu kan, yang terpenting. Kemudian otomatis penelusuran, kemudian bahasa jilid 2 ini saya katakan, dan bukan saya sendiri yang mengatakan, tidak semudah membalikkan tangan. Otomatis harus mengumpulkan serpihan-serpihan ini, harus benar-benar clear. Nanti ketika memang plan A ini bisa selesai dengan baik, ya alhamdulillah cepat. Tetapi ketika ini nanti tidak sesuai dengan agenda yang ada, otomatis harus ada plan B yang mungkin bisa jadi menyertakan pejabat dan hal yang lain. Itu saya tidak bisa menjabarkan secara detail karena nanti kalau sudah ini menjelang selesai begitu, atau mungkin secara kontinu akan disampaikan kemungkinan besar dari salah satu tim 9. Nanti silahkan ditunggu untuk masalah divisi tim 9 ya, saudaraku. Kemudian hal yang lain, saya tanya gini, Pak, ini banyak sekali yang tanya kepada saya perihal ini bagaimana info-info yang tersiar di luar, Gus. Apakah tim 9 juga tahu? Dan bagaimana saran atau urun saran dari tim 9? Setelah saya tanyakan, sudah biarkan saja, karena memang Pak Kiai Eman pastinya membentuk divisi-divisi yang lain ya kan. Seperti yang penting kita fokus melaporkan apa yang sudah kita kerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, karena bahasanya perlu semedi juga kan untuk menyusun kitab yang baru, supaya apa yang nanti bisa dikeluarkan ini versi tim 9 nanti tetap bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Ini satu poin
yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada Anda tentang tim 9. Kemudian tentunya nanti secara pelaporan ketika memang saya ditelepon, saya bisa koordinasi seperti ini akan saya sampaikan kepada Anda. Lalu yang kedua, ada hal yang penting juga, manuver-manuver yang muncul pada saat ini kita harus hati-hati untuk mensikapi. Karena memang dalam kondisi semacam ini tuh kita juga tidak bisa menafikan ya. Memang banyak sekali orang-orang yang memang tetap bagaimana mereka bisa bahasanya ya, muncul di permukaan lah, semacam itulah bahasa yang paling mudah yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya apapun itu kita harus tetap hati-hati. Yang kedua, memang saya sering mengatakan divisi yang lain yang dibentuk oleh Pak Kiai Iman, karena beliau memiliki hak prerogatif seperti yang dikatakan oleh para konten kreator yang lain, dan saya juga mengatakan seperti itu dari hasil koordinasi kami, bahwasanya memang monggo silahkan, karena itu apapun yang dilakukan asal itu menuju kepada mempercepat VTube-on atau menuju kepada keberhasilan VTube-on, pasti akan kita dukung, saudaraku. Yang jelas kita harus bersama-sama, harus menyatu dalam satu, kita harus satu hati, satu kata, satu langkah. Nah, di sisi lain dari arus bawah, saudaraku, saya dikatakan bernaung di arus bawah, monggo, karena pada saat 24 jam kami ya dalam waktu 1 tahun ini justru kita memang sering bersama arus bawah, karena memang yang investigasi kemudian menyusun bagaimana ini rencana yang disampaikan dari mulai awal Februari ini bisa deal. Ini ternyata arus bawah ini yang sekarang banyak yang merapat, bahwasanya mereka juga melakukan investigasi dan bukan orang orang yang ecek-ecek gitu loh. Kita semua bersama-sama dengan analisis, kadang-kadang sampai pagi, kadang-kadang ini tadi pagi udah telepon lagi melaporkan, atau kita investigasi juga apakah info yang ini benar valid. Jadi memang saya sangat berterima kasih kepada admin grup dan juga teman-teman yang saya sering ajak untuk berdiskusi masalah ini. Dan bukan hanya berdiskusi ya, selain berdoa kita juga kadang-kadang kita kopi darat gitu kan. Ya saya temuin Gus, nah gitu kan. Kemudian kita masukkan ke kita ajak telepon bareng gitu. Jadi hal-hal yang memang terjadi saat ini, manuver-manuver yang terjadi pada saat ini tetap kita investigasi, jangan salah. Dan bukan dari tokoh agama sudah bahasanya selesai. Bahasa saya selesai itu sampai menemukan Kiai Eman jemput bola, kemudian muncul bahasa-bahasa yang disampaikan pengambil alihan dengan bukti yang ada, dan divisi-divisi lain juga melaporkan, ya kan? Berarti mereka kembali kepada tugas masing-masing. Lah yang tersisa adalah tim 9 dan bukan hanya tokoh agama di situ. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu secara detail siapa aja di situ, saudaraku. Ini yang pertama. Tetapi divisi yang saya ceritakan ini justru di luar dari Pak Kiai Eman. Ini arus bawah, saudaraku, resmi. Banyak sekali orang-orang yang sudah telepon saya, Gus ini gimana? Ketika begini bagaimana? Usul saran yang nanti akan saya sampaikan kepada penyusun. Dan nanti penyusun akan disampaikan kepada Kiai Eman, karena saya sendiri tidak ada akses untuk langsung bersama Kiai Eman. Memang saya nggak ada hak untuk itu. Saya langsung serahkan kepada yang memiliki hak. Monggo, ya kan? Saya sendiri menyampaikan info-info yang saya dapatkan dari telinga saya, dari pengamatan saya atas nama arus bawah, karena memang supaya jati diri ini jangan sampai lepas, saudara. Ini tetap kita bersama arus bawah, dan arus bawah dengan berbagai macam latar belakang, baik dari aparatur negara, kemudian ada juga yang dari pejabat, ada juga yang dari pengusaha, ada juga yang dari motivator, ada yang pengacara, macam-macam. Nah, jadi intinya kita bareng-bareng ini gimana nih? Ketika ada hal yang mencurigakan, investigasi supaya apa? Pergerakan Pak Eman ini didukung oleh arus bawah yang banyak gitu. Lah, harapan kita satu, empati yang lahir dari para pejuang
pejuang yang saya ceritakan, saya bukan mengataskan saya pejuang ya, pejuang-pejuang yang saya ceritakan, baik dari admin grup, para VTuber yang masih bertahan sampai saat ini masih setia, kemudian para tim 9, Pak Eman sendiri, dan tokoh-tokoh yang tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Intinya apresiasi yang saya sampaikan kepada mereka semuanya, kenapa? Sumbangsih mereka sangat luar biasa dan membantu supaya VTube ini bisa berjalan dengan lancar. Intinya adalah selama masih ada cahaya atau secerca harapan di depan, dan kita masih ada harapan untuk mengerjakan atau memperjuangkan, kerjakan, perjuangkan. Nah, hasilnya ini yang menjadi pertanyaan para member. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada takdir ilahi. Seperti itu saudaraku. Tetapi perjuangan full. Saya melihat, dan ketika plan A ini gagal, plan B yang kita jalankan. Plan B ini gagal, plan C yang kita jalankan. Seperti itu terus, supaya tidak sia-sia. Ya kan, kalau kita ngelihat dari member VTube, saya katakan member VTube yang melaporkan sudah ada. Mungkin sekarang sudah banyak sekali yang japri. Saya sharing, Gus, ini sudah dilaporkan begini nih VTube dan seterusnya. Ini channel-channel saya simak, dan ya monggo, semua memiliki pendapat masing-masing. Tapi kalau kita melihat persamaan kita adalah sama-sama member VTube yang kita pengen mendapatkan hak kita, ya kan? Tetapi di sisi sana sudah adakan pelaporan, di sisi kita sabar untuk memberikan kesempatan kepada Pak Kiai Eman yang saat ini masih memperjuangkan VTube ini dengan berbagai macam divisi yang mereka bentuk, divisi yang beliau bentuk. Dalam doa kita bersama, selain doa perjuangan kita, bagaimana ini kita dukung bisa wujud gitu loh, dengan cara apapun. Karena saya melihat pergerakan dari tim 9 ini, Masya Allah, udah meeting berapa kali dimasukkan ke dalam PowerPoint atau dalam bahasa saya kitab tadi ya. Kemudian dari pemilik VTube atau pemilik rumah, ya memang beliau seorang yang sedang sibuk ya kan, sampai tanggal berapa nanti saya lupa persisnya, cuma posisinya lagi di Jawa Timur, lagi mengerjakan ini dan itu. Dan yang jelas dari hasil-hasil yang terjadi langsung dilaporkan ke beliau, direspon, ada komunikasi, dan ini suatu hal yang saya katakan kesyukuran saudaraku. Lalu yang terakhir, intinya VTube ini apa saudaraku, di satu tahun maintenance ini luar biasa. Jangan sampai kita mengadakan pemikiran yang arogansi, karena memang kita mengejar tim 9 pun juga tidak bisa. Kenapa? Karena memang dia memulai dari awal, dalam artian secara fresh gitu ya, untuk menyempurnakan manajemen ini gimana nih, diurutkan lagi seperti ini, langkahnya seperti ini, nanti akan disampaikan, bisa jadi nanti bertemu ya, nggak bisa by phone, bertemu dipresentasikan di depan Pak Kiai Eman. Nanti apa langkah selanjutnya kita lihat bersama-sama dari channel-channel yang menyiarkan tentang VTube. Karena selama 1 tahun ini minus beberapa bulan, kita memang mendapatkan sebuah keterangan dan kita sendiri belum melihat hasil yang secara signifikan. Jadi fokus ke situ saudaraku. Ayo kita bareng-bareng satukan hati, kata dan langkah kita, karena memang bagi yang masih percaya dengan pergerakan Pak Kiai Eman dan tim atau divisi yang diciptakan, kemudian dengan kekompakan member, kekompakan arus bawah yang sering saya katakan arus bawah, walaupun saya tidak mewakili semua ya, arus bawah yang sering berkoordinasi dengan saya, juga melakukan koordinasi. Saat ini saudaraku, saat ini kita menggunakan metode tetap bagaimana kita bisa bergandeng tangan dengan dialogis ya kan? Walaupun plan A, plan B, dan plan C sampai plan D-nya nanti akan bertahap. Seperti saya tidak bisa ceritakan secara vulgar di sini, tetapi plan-plan ini ada. Para arus bawah dengan berbagai macam kompetensinya mereka siap, intinya bertindak ya kan. Selain investigasi, apa yang menjadi penghalang ini tetap akan dibantu supaya Pak Eman, tim 9 tetap berjalan dengan lancar.
Ketika itu berhasil alhamdulillah, ketika tidak akan menjalankan plan-plan yang lain. Itu saudaraku, terima kasih.